warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini saya merespon video yang diupload oleh channel Saifuddin Ibrahim ya, 32 menit lalu. Jadi baru setengah jam yang lalu ya, hari Minggu ini. Oke, dia di sini menemukan bahwa dia akan ngebom NTT. Saifuddin Ibrahim ngebom NTT dengan material bangunan. Kenapa kok ngebom dengan material bangunan? Karena katanya di sana banyak orang yang mualaf. Dia sedang mengamankan suami istri yang mana suaminya mualaf, anak-anaknya 3 mualaf, istrinya belum. Masih dalam keadaan Kristiani dan dia akan ngebom dengan material bangunan saudara-saudara. Kenapa mereka itu mengebomnya di sini ya? Faktanya bahwa memang dari yayasan mana ya, kebun anggur ya apa kebun anggur ya atau apa ya, ini pun sama, dia kan mengadakan gerakan juga, gerakan untuk Kita naik di rumahnya itu ya. Ngantuk saya. Ya, ini rumah yang tidak layak. Ya, ini bakatannya. nah ini rumah yang dari NTT ya, di kampung Quran ini. Pertanyaan gini ya, apabila seorang muslim menemukan bahwa ada orang mualaf dan rumahnya seperti ini, apa yang dilakukan? Tentu melihat daripada kondisi rumahnya dapat tergambarkan ya. Lihat dindingnya, lihat atapnya, lihat alas rumahnya, lihat kondisinya. Ini kan jelas tidak layak ya. Tentu ini dalam Islam ya, orang yang mualaf seperti ini terus harus wajib ya diberikan alokasi zakat ya. Kemudian Kristen mengimbangi supaya jangan sampai banyak orang yang tergetar hatinya atau tergiur hatinya masuk Islam karena begitu hebat solidaritasnya, ukhuwah Islamiyahnya. Orang Kristen pun membuat gerakan juga untuk membangun rumah bagi yang Kristiani. Ini yang dari Yayasan Kebun Anggur ya di Jakarta, dan juga dari si Saifuddin Ibrahim. Nampaknya pengajaran-pengajaran KKR tidak cukup. Nampaknya yang bagus di sana itu bilhal. Masyarakat memerlukan dakwah bilhal, dakwah yang dengan karya nyata. Misalkan masyarakat dalam keadaan kekeringan, tentu dakwah yang bagus adalah jangan banyak ngomong, tapi banyak memberi bantuan, misalkan bor penampungan air kan gitu kan, rupanya seperti ini misalkan ya. Tentu dakwah bilhalnya di samping tadi mensyaratkan atau mengajari Injil, tapi yang bagus lagi membantu kan gitu, membantu kehidupannya kan gitu, pekerjaannya, rumahnya dan seterusnya. Di sini namanya si sebenarnya ngebom dengan material. Di sini ngomong ya, sebelum ke sana kita lihat bahwa Islam atau kelompoknya sebut saja Pak Ustadz Ababan CS ya, termasuk dari aksi cepat tanggap ya, ACT pun melakukan tindakan yang menurutnya ada dasarnya gini ya, ini dasarnya nih. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Sesungguhnya sedekah atau zakat atau infak itu ya untuk orang yang fuqara. Fuqara itu berarti orang fakir, tidak punya apa-apa. Berarti kayak rumah kayak gini pas ya, ini orang fakir nih. Kalau dia punya pekerjaan dan tidak cukup, maka sama juga, ini juga terkena wal masakin, orang miskin, udah fakir miskin. Kalau fakir tidak punya apa-apa, kalau miskin punya tapi kurang cukup. Kemudian katanya apa? Mu'allafati qulubuhum. Orang mu'alaf yang untuk supaya tenang gitu, untuk merayu lah tuh, memberikan semacam ya, saya kira sesuatu yang baik ya untuk supaya orang mu'alaf itu tenang dalam Islam ya gitu ya, atau tertarik ke dalam Islam. Kemudian wa fisabilillah, dan mereka sungguh-sungguh ya, orang-orang ustadznya, orang-orang yang mualaf sana pun orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah kan ya, wa fisabilillah. Jadi mereka memiliki mustahik banyak, punya hak dari 8 mustahik ini, dari 8 golongan yang berhak atau mustahik memiliki 4 ya. Pertama, orang yang fakir masuk, miskin masuk, orang yang mualaf masuk, dan orang yang berjalan di jalan Allah masuk ya. Gambaran rumah yang kayak gini, ini kalau orang muslim kayak gitu tuh wajib dibantu dengan dalilnya ini kan gitu. Nah sekarang mereka juga melihat bahwa memang pergerakan muslim di sana hebat sekali, yang membuat mereka tuh kebakaran semua ya, kebakaran jenggot dan seterusnya. Ini fakta ya, kampung Quran di sana mereka tuh berkolaborasi gitu dalam ukhuwah Islamnya untuk meningkatkan taraf hidupnya ya. Kan tadi kan dalam Islam itu ada namanya
wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Termasuk membangun rumah ya bagus sekali gotong royong ya. Jiwa gotong royongnya ada sini ya. Coba fakta. Itu rumah Quran ya, rumah dari komunitas Kampung Quran ya, orang Muslim bekerja sama gitu ya, Rambati Ratahayo gitu, bekerja gotong royong seperti yang digambarkan di sini kan, bahwa orang Muslim itu rumahnya bagus-bagus katanya. Ya hasil gotong royong tadi, watawan wal biri wataqwa tadi, dan mengalokasikan daripada sedekah ini atau zakat ini ya, seperti di sini ya. Lihat sini bagaimana perbandingan antara rumahnya yang belum Muslim dengan yang sudah mualaf ya, next ya. Bapak Tanio ya, tapi pemiliknya lagi keluar. Dan sementara sebelah-sebelahnya itu adalah rumah orang-orang Muslim. Nah, demikian ya, dan di sini tapi ya si Saiful Ibrahim ngebom nih, bayangkan di sini ya, silakan dia akan hari ini katanya mau mentransfer uang, wah ngomong mentransfer uang ke NTT untuk beli material, saudara-saudara. Sudah membantu banyak ya. Di Kupang akan kita membangun banyak lagi bagi saudara-saudara yang kekurangan di sana. Bahkan ada sekarang saya satu rumah lagi hari ini saya akan transfer untuk di Kupang sana. Suaminya mengajak dia masuk Islam, tetapi dia tetap bertahan di dalam Kristen, anaknya 3 dan suaminya kawin lagi. Itu yang akan saya bangun dari uang yang saudara transfer ke rekening Saifuddin Ibrahim. Hari ini saya akan kirim untuk segera membeli bahan material di Kupang, di Soe. Anaknya 3, yang pertama sudah SMA, yang kedua anaknya itu SMP dan SD. Dia tidak mau ikut suaminya yang masuk kadrun, padahal sholat aja kagak. Haleluya. Jadi ikut agama itu hanya karena emosi. Hanya karena emosi, saudara. Enggak mampu lah. Air saja susah, gimana ambil air sembahyang? Susah, habis air. Untuk minum aja nggak cukup. Bagaimana untuk itu? Masa tayamum, ambil debu, sapukan ke muka, mana bersih ya, tambah kotor. Ini kan si Saifuddin tidak paham dengan apa yang disebut dengan bersih dan lepas dari hadas ya. Lepas dari hadas kecil dan hadas besar, itu kan syarat untuk sholat kan gitu. Tentu beda loh dengan bersih. Kan udah saya bilang tadi, kita pakai kaos, pakai celana, lalu motor kita masuk lumpur lah, lalu baju kita kotor kena lumpur. Sejauh lumpur itu bukan najis gitu, maka kita sudah bebas daripada hadas. Silakan sholat dipakai, wudu ya wudu gitu kan gitu. Ada air pakai air, nggak ada air ya tayamum. Islam itu mudah dan itu tidak mengganggu daripada ibadah sholat. Demikian ya, ini jelas bahwa fakta si Saiful Ibrahim tidak paham tentang syariat Islam atau fikih tentang toharoh ya. Demikian ya. Di sini namanya saya kan panas nih, panas karena orang Muslim di sini sudah bagus ya, berambati ratahayo gitu, buat rumah kerjasama, panas dia ngebom ya, karena dia sifatnya ngebom, jadi dia tuh ingin bahwa jamaah dia jangan sampai ada yang lari. Ini udah yang lari nih dari suami istri, suaminya kena nih oleh Muslim, kena hidayah lah, bukan direbut, bukan kena hidayah. Jadi judulnya adalah lagunya adalah jangan kau ganggu pacarku dari cita-cita tak.
Aku cinta dia, aku sayang sama dia. Ku harap kau mengerti tentang perasaanku, sungguh ku mencintanya. Jangan ganggu pacarku, jangan rayu pacarku, bila kau memang sahabatku. Jangan ganggu pacarku, jangan sentuh pacarku, nanti aku jadi cemburu. Oke, demikian aja. Tapi itu semua adalah, tadi saya bilang, fastabiqul khairat. Allah dalam Al-Quran katakan bahwa apabila dia berkehendak, dia ingin membuat umat itu satu. Manusia itu memiliki umat satu, agama satu. Tapi dia menguji siapa di antara mereka yang bersyukur terhadap nikmat Allah untuk berbagi, ya. Maka fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, jadi tempur untuk saling ngebom dengan bahan material untuk membangun rumah gitu. Sebetulnya menguntungkan orang NTT sendiri, ya. Jadi kita dukung saja, biar saja mereka itu saling menunjukkan dakwah bil halnya, ya. Sekali demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.